Assalamualaikum teman-teman. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan pengelasan, maka selanjutnya kita akan belajar tentang K3 pengelasan. Menurut teman-teman, K3 itu penting gak sih? Kalau menurut saya penting ya. Berangkat sehat, pulang selamat. Itu adalah salah satu slogan K3 yang mungkin kita pernah dengar. Atau utamakan keselamatan kerja. Nah, jika kita melihat gambar berikut ini, apa yang teman-teman pikirkan? Atau gambar berikut ini? Ya, ini adalah contoh gambar tindakan atau pekerjaan yang tidak selamat, atau kita sebut juga unsafe act. Angka kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi. Data International Labour Organization atau ILO tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja atau penyakit akibat kerja. Dan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka, ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan pekerja. Setiap pekerjaan yang akan kita lakukan pasti ada bahaya serta risiko, tanpa terkecuali pekerjaan pengelasan. Seringkali kalau berdiskusi tentang bahaya dan risiko, ada beberapa orang yang beranggapan bahaya dan resiko itu sama ya, padahal berbeda. Nah, kalau kita pelajari pengertian bahaya atau hazard menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Bahaya merupakan suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Bahaya adalah segala sesuatu, termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Karena hadirnya bahaya, maka diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Bahaya merupakan kondisi yang mempunyai potensi terjadinya kecelakaan dan kerusakan. Bahaya melibatkan risiko atau kesempatan yang berkaitan dengan elemen-elemen yang tidak diketahui. Jadi, kata kunci bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan atau juga kerugian ya. Contoh, bahaya apa saja? Bahaya kimia, bahaya yang disebabkan karena adanya paparan zat-zat kimia. Baik di tempat kerja, zat-zat ini bisa secara langsung terpapar maupun dibawa oleh agen lain. Dari paparan zat kimia ini, seseorang dapat menderita penyakit tertentu dalam jangka waktu panjang ya. Kedua, bahaya biologis. Bahaya ini ditimbulkan dari mikroorganisme maupun dalam bentuk hewan yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Bahaya paling besar berupa infeksi dari mikroorganisme yang bisa menyerang tubuh. Mikroorganisme ini dalam bentuk bakteri, virus, jamur maupun berbagai racun yang dikeluarkan dari mikroorganisme tersebut. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik dapat menyebabkan sesuatu kondisi yang negatif pada tubuh. Meski ada atau tidaknya kontak, bentuk dari bahaya ini seperti getaran, panas, dingin, bising, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahaya psikologi. Bahaya ini mempengaruhi pada kesehatan psikologis pekerja yang dapat membuat adanya konflik di dalam perusahaan. Bahaya ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, hingga tekanan kerja.
yang ada dalam kantor maupun perusahaan. Kalau sekarang sih kita sering mendengar kata mental health ya, atau juga toksik tempat kerjanya atau toksik temannya. Yang kelima, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini merupakan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan pada tubuh secara fisik sebagai akibat dari ketidaksesuaian dan cara kerja yang salah. Contohnya penggunaan handphone dengan cara menunduk terlalu lama dan terus-menerus sehingga punggung kita bisa bungkuk ya. Setelah mengetahui apa itu bahaya serta jenis-jenisnya, maka kita akan lanjut ke resiko. Resiko adalah kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Mengurangi resiko, maka perlu dilaksanakan manajemen atau pengendalian resiko. Nah, menurut teman-teman, resiko apa saja ya saat kita melakukan pekerjaan pengelasan atau welding? Pertama, kebakaran ya, karena pasti ada api di situ, percikan. Kemudian ada asap, debu, partikel, mikroorganisme yang terhirup ke pernapasan. Yang ketiga, terkena cahaya las, inframerah, serta sinar tampak. 4, iritasi pada kulit. Yang kelima, tentunya pada percikan. Wah, banyak juga ya resikonya. Jadi kita perlu dan wajib nih untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko, yaitu dengan cara pengendalian resiko. Untuk pengendalian resiko, kita bisa lihat hierarki sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya. Yang kedua, substitusi, mengganti sumber, alat, mesin, bahan, atau material aktivitas area yang lebih aman. Yang ketiga, yaitu perancangan atau modifikasi, instalasi sumber, alat, mesin, atau bahan, material aktivitas area supaya menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi, penerapan prosedur aturan kerja, pelatihan, dan juga pengendalian visual di tempat kerja. Dan yang terakhir, kelima, adalah alat pelindung diri atau APD. Pelindung diri ini bagi tenaga kerja dengan paparan bahaya, resiko tinggi. Setelah kita mengetahui bahaya, resiko, maka perlu menentukan kontrol atau dalam SMK 3 disebut sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Biasa disingkat juga HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Namun di video ini kita tidak akan membahas lebih lanjut atau lebih dalam tentang HIRA-DC ya. Lanjut lagi, setelah kita melihat hierarki manajemen resiko tadi, maka kita bisa tahu bahwa APD adalah alat terakhir untuk mengurangi resiko keterpaparan. Jadi penggunaan APD sangat penting ya. Nah, menurut teman-teman, saat kita akan melakukan pekerjaan pengelasan atau welding, APD apa saja sih yang perlu kita pakai atau kita gunakan? Coba kita bayangkan dulu ya. Kita lihat dari tubuh kita, bagian atas dulu deh. APD yang digunakan adalah, pertama adalah kedok las ya, seperti ini. Nah, fungsinya untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas, pengelasan, dan juga sinar las ke bagian mata. Terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca, bening, hitam, dan bening lagi. Ya, fungsinya untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pengelasan. Nah, kaca las ini mempunyai pengkodean nomor yang dari mulai nomor 6, 7, 8 sampai juga 14. Ini disesuaikan dengan kegelapan ataupun ampere yang digunakan saat kita melakukan proses pengelasan. Karena ampere yang besar atau tinggi menimbulkan cahaya yang lebih terang. Jadi kita harus menyesuaikan nomornya. Kemudian ada masker las. Nah, masker las ini berfungsi sebagai alat perlindungan pernafasan dari bahaya asap las. Karena asap las
berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. Yang ketiga, pakaian kerja atau pakaian las ya, apron. Ini pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan juga percikan las. Selain itu terdapat apron dada dan juga ini apron lengan, terbuat dari bahan kulit, karena jika dari bahan kain biasanya dia akan mudah berlubang disebabkan tingginya temperatur percikan las. Yang keempat yaitu sarung tangan atau welding glove ya. Welding glove ini sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahannya terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau sputter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang kelima yaitu sepatu safety. Nah, seperti ini ya. Sepatu safety ini adalah sepatu pelindung yang terbuat dari kulit dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda kerja yang berat dan benda yang tajam ya. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu safety ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Nah, di sini saya akan memperagakan cara penggunaan minimal APD saat melakukan pengelasan ya. Nah, APD ini atau APD K3 dalam pengelasan tidak akan berfungsi dengan baik jika kita tidak mematuhi prosedur pengelasan yang biasanya sudah tersedia di setiap bengkel ataupun tempat kita bekerja. Oleh karena itu, mari kita budayakan etos kerja yang baik dan sesuai dengan prosedur kerja yang selamat. Untuk landasan hukum tentang K3, berikut sumber yang bisa dijadikan referensi ya. Kerja sehat, pulang selamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welding asik-asik, jos!